Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Dan ketika Allah menceritakan kenapa kaum Tsamud dibinasakan, Allah menyebutkan bahwa di kota tempat kaum Tsamud itu tinggal ada 9 orang. Dialah penyebab utama yang mengajak masyarakat untuk berbuat onar di muka bumi, untuk berbuat kerusakan dan melawan nabinya, Nabi Saleh alaihissalam. Sehingga penyebab masyarakat itu rusak tidak harus 50%, tidak harus 70% penduduk. Mungkin cukup hanya dengan sekian orang itu sudah menyebabkan masyarakat jadi rusak. Karena dia menjadi promotor, dia menjadi pioner yang mengajak masyarakat dan memotivasi masyarakat untuk berbuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Naml, "Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun." Di kota itu ada 9 orang yang mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak pernah berbuat kebaikan. Dan yang dimaksud adalah dialah yang mengajak masyarakat, memotivasi masyarakat, yang melindungi masyarakat untuk berbuat maksiat. Sehingga terkadang sebuah kota, sebuah daerah, tatanan masyarakat menjadi rusak, enggak butuh banyak orang yang merusak, cukup mungkin 3-4 orang. Tapi dengan sebab 3-4 orang ini, dengan sebab kejahatan yang dilakukan oleh 3-4 orang ini memotivasi yang lain, akhirnya yang lain ikut-ikutan untuk berbuat maksiat. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengaruh 4 orang, 5 orang, sekian orang yang dia mengajak orang lain untuk berbuat durhaka, yang merusak tatanan sosial, ini dosanya paling besar. Sebaliknya jamaah yang dimuliakan Allah, mendukung kebaikan dan mendukung kebenaran terkadang jumlahnya sedikit. Namun karena sebab orang yang sedikit ini, kemudian kebenaran dipercaya oleh orang lain. Pada waktu Fir'aun mau membunuh Musa, ada salah satu di antara anggota keluarga Fir'aun yang beriman kepada Musa, dan dialah yang mencegah Fir'aun untuk membunuh Musa. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di surat Ghafir, ketika Fir'aun mengatakan, "Dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah." Biarkan aku yang membunuh Musa dan biar dia berdoa kepada Rabbnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu." Berkatalah orang mukmin di kalangan keluarga Fir'aun, yaktumu imanahu, yang menyembunyikan imannya. Kemudian dia menyampaikan, "Ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah." Apakah kalian akan membunuh seorang hamba yang dia mengatakan Rabbku adalah Allah? Apa salahnya Musa yang mengatakan Tuhannya adalah Allah? Padahal semua orang punya kebebasan untuk beragama. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, padahal dia telah mendatangkan bukti dari Rabb kalian. Sehingga dengan sebab pembelaan yang dilakukan oleh satu orang ini,
Fir'aun dan bala tentaranya tidak jadi membunuh Musa. Dan beliau menyembunyikan imannya, karena dengan menyembunyikan iman berarti masih dianggap satu kelompok dengan mereka, sehingga suaranya didengar, pernyataannya dihargai, karena masih dianggap satu kelompok dengan mereka. Hal yang sama juga terjadi dalam kisah yang Allah sebutkan di surat Yasin, di sebuah negeri yang disebutkan oleh para ahli tafsir dengan sebutan negeri Antakya. Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 rasul, fa'azzazna bitsalitsin, kemudian Allah tambahkan dengan 3 rasul. Di satu daerah yang sama, dalam satu waktu yang sama, nabi yang diutus 3 orang. Masya Allah, luar biasa. Namun meskipun utusan Allah dalam jumlah banyak, ternyata itu tidak membuat masyarakatnya mau beriman. Mereka tetap kufur kepada para nabi dan mereka kufur kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ada satu orang yang datang dari pelosok kota, kemudian dia datang ke tengah kota dan memberikan pembelaan kepada 3 nabi ini. Orang ini bukan nabi, dia manusia biasa, bukan manusia yang mendapatkan wahyu, tapi karena dia punya peran besar, sehingga kisahnya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa jaa'a min aqsal madinah, dan datang dari sudut kota rajulun, seorang lelaki, yas'a, yang dia berlari menuju ke tengah kota, dia berusaha menuju ke tengah kota. Lalu dia menyampaikan kepada masyarakat, ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang mereka tidak meminta upah dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Beliau memotivasi masyarakat untuk mengikuti para nabi ini, dalam posisi masyarakat tidak mau beriman kepada mereka. Namun apa hasilnya jamaah? Orang ini malah dibunuh oleh masyarakatnya. Dia jadi korban karena orang ini membela para rasul, sementara masyarakatnya kufur kepada para rasul itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah isi dari kehidupan. Sepanjang sejarah yang namanya ahlul haqqi wa ahlul batil, yang namanya pembela kebenaran dan pembela kebatilan akan selalu berseteru. Dari sejak sejarah para nabi masa silam hingga sampai akhir zaman. Karena itu jamaah, kita punya pilihan. Anda mau berada di barisan yang mana? Apakah barisan para nabi yang membela kebenaran dan menyampaikan kebenaran, ataukah sebaliknya barisan para penjahat yang membela kebatilan dan melindungi kebatilan tersebar di masyarakat? Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan hidayah kepada masyarakat. Mereka yang bisa bersuara dengan semua fasilitas yang ada. Yang punya jabatan, dia bersuara dengan jabatannya. Yang punya status sosial, dia bisa bersuara dengan status sosialnya. Atau mereka yang bisa menulis di media massa, dia bersuara dengan fasilitas yang dia miliki. Sampai pun Anda ketika mendukung sebuah video hanya ngasih komen positif, sehingga membuat orang tertarik untuk nonton, dan itu video yang baik, insyaallah tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat biji dzarrah, walaupun sebelat telur semut, sebelat debu, maka dia akan melihatnya. Dan siapa yang melakukan kebatilan walaupun seberat debu, dia akan melihatnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan limpahan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa memilih jalan yang benar. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya masalah bersama. Keprihatinan yang terjadi di sebagian masyarakat. Karena sebagian ada yang mendukung dan sebagian menolak. Jogja dalam keadaan darurat khamr.
darurat miras. Dan ini perlu kita sadari bersama. Sehingga ada banyak sekali outlet-outlet yang menjual miras secara bebas. Dan bahkan mereka punya kurir tersendiri yang akan mengirim miras. Dan ini minuman yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 10 hal yang dilaknat karena khamr. Yang pertama, khamr itu sendiri. Dari mulai orang yang memeti anggurnya, memerasnya, yang memeram cairannya dan seterusnya, sampai yang mengantarkan hingga yang minum, semuanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 yang dilaknat karena khamr. Tidak ada minuman yang haram yang dilaknat selain khamr. Namun jamaah, yang perlu kita pahami, mungkin bagi peminumnya, dia akan minum di tempat yang rahasia. Bagi yang jual, dia berani menampakkan diri. Karena apa? Karena ada yang melindungi. Dan manusia yang melindungi inilah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelindung ini lebih berbahaya dibandingkan penjualnya. Karena pelindung ini walaupun mungkin dia nggak minum, tapi dengan sebab dia, orang jadi lebih berani untuk berbuat durhaka. Dengan sebab dia, outlet ini berani dibuka. Karena ada yang melindungi. Pelindung ini bukan pemilik toko, tapi pelindung ini yang memberikan legalitas bagi toko untuk berani bersikap kepada masyarakat. Sehingga ketika masyarakat menolak, toko itu tetap buka, toko itu tetap melayani mereka yang mau membeli khamr. Karena itu dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melindungi semua pelaku kejahatan dan yang menjadi pelindung pelaku kejahatan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah man la'ana walidah. Allah melaknat manusia yang melaknat orang tuanya. Wa la'anallah man dhahaba li ghairillah. Allah melaknat manusia yang menyembelih untuk selain Allah. Wa la'anallah man awa muhditha. Dan Allah melaknat manusia yang melindungi kejahatan, melindungi maksiat. Dengan sebab pelindung inilah kemudian kejahatan merajalela di masyarakat. Jumlahnya enggak banyak. Mereka yang melindungi ini jumlahnya enggak banyak, bisa dihitung. Tapi karena dia pejabat atau dia aparat, sehingga masyarakat tidak berani mengambil tindakan. Karena dia punya wewenang yang digunakan untuk sewenang-wenang. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan muhditsan huwa may ya'ti bima fihi fasadun fil ardh, adalah orang yang dia datang untuk membawa kriminal di muka bumi atau mengundang kriminal di muka bumi. Dan Anda bisa lihat betapa banyak jumlah kecelakaan yang terjadi disebabkan karena orang itu tidak waras, karena mendem. Betapa banyak kriminal yang terjadi disebabkan karena orang itu mabuk, minum minuman keras. Maka pelindungnya inilah manusia yang paling berbahaya. Dan kita doakan, jika mereka tidak bertobat kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah. Dan kalaupun mereka tidak bertobat, semoga hidupnya menjadi sengsara, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus punya perhatian bersama jamaah, karena keberadaan sebagian kecil dari masyarakat inilah yang menyebabkan lingkungan kita jadi rusak karena beredarnya berbagai macam khamr dan yang lainnya. Semoga negara ini selalu dalam kondisi aman dan masyarakat semoga selalu terjaga lingkungan dengan baik dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan bagi aktivitas kehidupan mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih a'immatana, Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma a'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma arzuq lahum wuzara'as salihin. Allahumma arzuq lahum bitanatas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum. Haji Furoda bareng Ustadz Amin Nurbait hanya $18.000. Hubungi 0812 9090 4331.